Di dalam kehidupan kita itu baik mati kita pun tetap kita punya harapan. Maka Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qiblatu rojaina, kiblatnya harapan kita. Kalau kita sholat madhab kiblat, kalau kita berdoa minta tadahkan tangan ke langit dan mata kita kalau bisa ke langit, gitu. Walaupun matanya buta, angkat tangan yang tinggi-tinggi, bahkan sampai dikatakan bihaitsu yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan kulit keteknya nih, ketiaknya sampai kelihatan yang tinggi-tinggi sekalian. Angkat tangan kita yang tinggi-tinggi itu kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa begitu. Tapi kalau Sayyiduna wa Habibuna Muhammad adalah kiblatu rojaina, kiblatnya harapan kita. Fi yaumin la Ka'bah wala sama, pada satu hari nanti di mana tidak ada lagi Ka'bah, Ka'bah sudah hancur. Lalu kemudian langit sudah hancur. Maka Sayyiduna wa Habibuna Muhammad adalah kiblatu rojaina ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Jangan pernah kita meniadakan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Jangan pernah kita meniadakan cinta, ingat kepada Nabi Muhammad itu jangan pernah ditiadakan. Selalu, setiap hari, setiap saat, ibadahnya mau wudhu kah, mau apakah, terus ingat kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, karena kita selalu punya harapan dalam apapun. Ketika kita makan, kita berharap makanan itu jadi penyehat buat kita, jadi menghilangkan lapar kita, menjadi gizi buat kita. Ketika kita minum, kita berharap air ini bisa menghilangkan dahaga kita. Ketika kita berjalan, kita berharap jalan kita selamat dan sampai apa yang kita pengenin. Lalu kemudian ketika kita tidur, kita berharap bisa pulas dan segar lagi kembali, ke tangan badan kita segar kembali seperti semula. Ketika kita melihat, kita ingin melihat sesuatu yang tidak menyakitkan mata kita, kita pengen, semua punya harapan. Dan kiblat harapan kita adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya setiap hembusan nafas kita, di samping kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad di dalam hari-hari kita, di dalam setiap detik nafas kita. Itu adalah merupakan sudah keniscayaan. Karena hanya orang gila yang gak punya harapan. Orang gila aja kadang-kadang masih punya, pengen sembuh. Orang sakit pengen sembuh, orang stroke pengen bisa jalan. Itu semua harapan. Maka bagaimana caranya? Di samping berobat, ya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad jangan jauhkan dari hati kita. Ini bulan Maulid, mudah-mudahan kita memahaminya dengan benar. Jangan sampai kita hanya bangga dengan mengadakan perayaan Maulid tapi tidak ada Nabi Muhammad di dalam gerak kita, di dalam desah nafas kita, di dalam hari-hari kita, di dalam setiap harapan kita. Ente pengen mobil, baca sholawat. Ente pengen rumah, baca sholawat. Ente pengen zuat, pengen kawin, baca sholawat. Ente pengen punya anak, baca sholawat. Ente pengen pinter, baca sholawat. Ente pengen dihormati orang, baca sholawat. Ente pengen dimuliakan orang, baca sholawat. Dagangan gak laris-laris, baca sholawat. Hidupkan di setiap harapan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh menghadap ke langit ketika berdoa. Kenapa? Karena li'anna hawaijal ibad fi khazanati tahtal arsh. Karena setiap kebutuhan kita ada di gedung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Dari kita nggak baik menjadi baik, dari kita nggak kenal Allah menjadi kenal Allah, dari kita nggak tahu majlis menjadi kenal majlis, dari kita nggak baik sama orang tua jadi baik kepada orang tua, kita bisa dikenal orang, bisa ditegur orang, bisa disapa baik oleh orang, bisa dihormati orang, bisa diorangi nama orang. Itu semua kebutuhan itu ada di khazanati arsy, ada di gedung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selayaknya meminta, nadahkan tangan terus ke langit dan terus hadapkan hati kita
kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, dari situlah Allah akan berikan. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Kalau sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jadi andalan untuk kita meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Tanpa ada kesenangan dan kecintaan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, jangan pernah berharap sholat kita mau khusyuknya kayak apa akan mampu menjadi andalan kita. Tidak akan pernah. Ngaji kita mau hebatnya kayak apa, tanpa ada kecintaan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, bohong. Semuanya adalah yang dibawa oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dan semua ketika orang tua kita tidak peduli kepada kita, ketika bapak kita, ibu kita, anak kita, saudara kita sudah nafsi-nafsi, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughnih, semua sibuk dengan dirinya sendiri, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad yang paling peduli memperhatikan kita. Maka selayaknya hidupkan ketika ngaji seperti ini. Kenapa? Kita setiap ngaji baca maulid dulu, jangan hanya nabur bananya, dan baca maulid jangan pengen buru-buru terus, hayatin bacaannya. Karena Sayyiduna wa Habibuna Muhammad kita panggil sebelumnya kita minta kepada Allah agar betul-betul sholawat itu dikumandangkan dulu. Dari adanya sholawat maka majlis itu menambah berkah, dan ketika ilmu disalurkan, pengetahuan dibuka, dibeberkan, ketika kepahaman yang kita harapkan akan mudah kita dapati karena kita sudah maulid. Makanya majlis-majlis yang ada di dalam Ahlus Sunnah wa Jamaah Nahdhiyah itu selalu tidak lepas daripada maulid Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hatta itu bukan bulan maulid, hatta itu malam takbiran, tetap. Bahkan Habib Umar Molahela ketika wafat, digiring jenazahnya, itu dibacakan Simtud Duror sampai ke alam kuburnya, diletakkan di kuburnya, itu dimasukkan pas mahalul qiyam. Ini luar biasa. Kenapa? Memang itulah harapan keselamatan. Kita ditanya malaikat marrabbuka, udah jawabnya Muhammad saja. Malaikat sudah nggak berani, sudah tidak berani. Tapi Anda yang kenal, katanya kenal Allah, kenal kitab, kenal ngaji hebat, berbuat amal sedekah banyak, sekali lagi tanpa ada kecintaan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, tanpa ada ingat kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad setiap hari, selesai. Tidak akan mungkin bisa. Hatta ente puasa sampai kayak lidih badan ente, puasa ente tidak akan pernah bisa ente andalkan, dan bahkan tidak sah. Begitupun sholat tanpa ada sholawat tidak sah. Tetap harus betul-betul kita tanamkan kecintaan yang kuat. Ta'alluq, aliqu qulubakum bi rabbikum wa bi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih. Kuatkan hubungan kamu kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kau boleh saja bangga, kau bilang kuatkan hati kita kepada Allah. Mana mungkin kita kenal Allah tanpa kita kenal Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka minta kepada Allah agar terus sepanjang gerak kita, harapan yang kita punya, harapan ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan qalbin salim, harapan kita ingin mati sakaratul maut husnul khatimah, itu kita minta dan kita gantungkan semua harapan itu kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau untuk ukuran surga kita nggak mungkin, model-model kayak kita jauh daripada surga. Kita berbuat maksiat, kita taubat lagi, kita maksiat lagi, kita taubat lagi, kita maksiat lagi. Sekarang diri kita saja, anak kita bandel hari ini kita nasihatin baik, besok lama-lama kita kesel. Tapi bagaimanapun rusaknya kita punya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kita punya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, kita milik Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, kita umatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka tidak boleh kita minder, kita putus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Sayyiduna wa Habibuna Muhammad azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Makanya sepanjang kita punya gerak
Silahkan bangga dengan titel Anda, silahkan bangga dengan keilmuan Anda, tapi sekali lagi tanpa ada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad di dalam diri Anda, di dalam hati Anda, wallahi demi Allah tidak akan pernah, apalagi tidak ada keinginan sama sekali untuk bisa bermimpi ketemu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ada orang yang kalau ditanya keinginan ya pasti ada, saya sih pengen, tapi tidak sekuat kepengen mobilnya kita, tidak sekuat kepengen punya rumahnya kita. Kita pengen punya rumah kuat sampai bagaimana kita bela-belain, kita pengen punya motor kuat sampai bagaimana kita belain, kita pengen punya bini kuat sejauh apapun kita paranin. Tapi pernahkah semuanya itu kita lakukan untuk kecintaan kita kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad? Pengen terus ketemu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka kalau itu tidak ada sama sekali, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, kita bisa betul-betul merindukan, merasakan cinta yang luar biasa kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad.